Puji bagi nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita sama-sama rindu menikmati hadirat Tuhan, bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun di luar sana cuaca boleh hujan, tapi seberapapun kita yang ada di tempat ini, kita rindu untuk Tuhan melawat setiap kehidupan kita, untuk Tuhan bekerja lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita pada malam hari ini, saya rindu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh, Engkau masih beri kesempatan. Puji Tuhan, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengangkat satu pujian kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Lagi dari awal katakan, Tuhan, aku rindu. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan, aku siap. Katakan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan
kedatangan Tuhan, aku rindu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
setiap kehidupan kami, Yesus. Kami buka setiap hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, Tuhan. Malam hari ini kami dapat bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan pujian kami yang terbaik kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Dari awal kita katakan lagi, Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Lagi katakan saat ini Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini itu semua karena Tuhan. Untuk itu Tuhan, ketika kami sudah memuji menyembahkan Engkau, kami rindu Tuhan Yesus kembali diisi oleh sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi setiap kami yang ada Tuhan. Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Biarlah seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan sesuatu yang baru yang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Engkau pakai, Engkau kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ada sukacita dalam setiap kehidupan kami, dalam kami menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu sukacita damai sejahtera kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau bekerja pada malam hari ini di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Tes. Sebetulnya jadwalnya Pak Anton ini. Oke. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Menangis dan meratap. Suatu keadaan yang tidak orang semua tidak inginkan. Tidak diinginkan oleh semua orang. Menangis dan meratap. Suatu duka cita yang luar biasa. Itu dialami firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan, murid-muridnya. Dan ironisnya, ketika anak Tuhan itu berduka dan menangis, dunia sekitarnya bergembira. Wah, loro banget, saudara. Kalau ada orang yang nangis, kemudian ada orang sebelahnya empati, ikut sedih. Nah ini duka cita, meratap, sekelilingnya bersuka cita. Kan semakin membuat, apa ya, gak ada harapan dengan kasat mata yang kita lihat. Duka cita yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang mengikut Kristus, diibaratkan seperti seorang perempuan yang melahirkan anak. Tidak hanya berduka cita, tidak hanya menangis, tidak hanya meratap, bahkan dia harus penuh perjuangan. Kalau perlu 50-50 katanya. Anak lahir sehat, ibunya yang meninggal. Atau sebaliknya bayinya mati, ibunya hidup. Kalau kondisi yang paling berat. Sehingga dokter akhirnya memutuskan ibunya yang disehatkan, tanda petik, ditolong. Karena masih nyawa hidup. Nah tadi Yesus katakan, kamu ini siapa? Murid-murid Tuhan satu. Kita termasuk enggak? Halo? Siapa ngaku murid Tuhan Yesus? Dan katakan kamu akan menangis dan meratap. Loh, piye toh Tuhan tuh? Katanya marilah kepadaku kamu yang lelah dan bertanggung berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lah kok sekarang? Tuhan katakan, kamu akan menangis dan meratap. Dunia akan bersuka cita. Wah, Tuhan itu gojek kok yo. Ketika kamu berduka cita meratap, karena aku tidak ada di situ. Ya kan tadi? Sebentar lagi kamu akan tidak melihat aku lagi. Tapi kamu akan melihat aku lagi dan kamu akan bersuka cita. Oh. Jadi kesimpulan yang simpel, kalau Yesus tidak ada di sini, kalau Yesus tidak ada di gereja Tuhan,
umatnya akan nangis. Coba kita ulang ayat tadi. Ayat 20. Tolong ambilkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Lanjut 21. Seorang perempuan berduka cita sebab ia melahirkan, tetapi melahirkan anaknya, ia tidak lagi akan ingat penderitaannya, karena gembiraannya hanya manusia telah dilahirkan ke dunia. 22. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pujian tadi mengatakan, ku rindu Roh Kudus. Yesus tidak akan ada lagi saat itu. Secara tubuh dia akan mati. Dan setelah mati dia dikuburkan, dan setelah dikuburkan dia akan bangkit hari ketiga. Namun tidak selamanya di muka bumi. Dia tidak akan bisa dilihat lagi. Kata Yohanes, dia tidak bisa diraba lagi dengan tanganku. Saat itu kamu akan berduka cita. Tapi ingat, aku akan melihat kamu lagi. Dalam artian apa, saudara? Tadi Pujian mengatakan, ku rindu kau Tuhan hadir di sini. Saat ini juga. Ku rindu Rohmu mengurapi aku. Nah, masalahnya jadi, kok boleh kita simpulkan. Ketika tidak ada urapan Roh Kudus, ketika tidak ada kerinduan kita dijamah Roh Kudus, dalam artian lagi ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tangisanlah yang ada. Ratapan yang ada. Karena kita mengatur hidup dengan sesuka hati kita. Galatia 5 ayat 16 sampai yang terkut. Kalau kita hidup dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, kita juga akan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, sekalipun kita akan mengalami situasi yang tidak mengenakan, tapi Yesus katakan, Roh itu akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Segala situasi kita tidak enak, tapi Roh itu kalau kita mau hidup dipimpin, sekali lagi, tidak hanya hidup dikuasai dan dipimpin konotasinya beda ya. Dikuasai itu sebetulnya dia tidak mau dikuasai, tidak mau dipimpin, kepeksa. Tapi kalau rela dipimpin, beda. Manut. Jujur aja, kondisi rela dipimpin ini tidak mudah. Tapi kalau kita rela dipimpin, aku akan melihat kamu lagi. Artinya Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu, tetapi aku minta kepada Bapak supaya Bapak kirimkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya turun tinggal di dalam kamu supaya kamu tidak yatim piatu. Jadi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita dan kita silahkan dia memimpin kita, nah disitulah tidak ada lagi duka cita. Sekalipun air mata berderai, tapi tidak mengalami ratap. Karena Roh itu akan menghibur kita. Kata Yohanes. Apabila Roh Kudus datang, dia akan menghibur kamu. Dia akan menolong kamu. Dia akan menuntun kamu dalam kebenaran. Dihibur, ditolong, dan dipimpin. Situasinya kiri kanan, wow. Ada orang duka cita, kamu guyu. Ada orang duka cita, kamu tertawa. Sakit dong. Tapi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, dia akan memberikan sukacita yang melebihi dari sukacita dunia ini. Kata Yesus. Dunia tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus itu akan memberikan sukacita yang lebih dari itu. Jadi betapa indahnya. Kalau kita rindu, tadi pujian sangat menguatkan kita. Benar ketika saya nyanyi, benar enggak kamu nyanyi rindu dipimpin Roh Kudus? Apakah hanya asbun? Benarkah kamu rindu kupimpin? Kan dipimpin Roh Kudus itu 24 jam.
Tidak hanya saat kita berkumpul rame-rame seperti ini, tidak. Justru ketika kita sendirian itulah Roh Kudus ingin memimpin kita. Sebab kita tidak akan bisa berharap pada manusia. Tidak akan bisa mengharap pertolongan manusia. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap pada manusia. Mengandalkan kekuatannya. Sehingga kita betul-betul, kalau sendirian saudara, wow. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Kedudukan, jabatan, koneksi dengan orang yang penting, wow, enggak. Pada saat-saatnya kamu tidak lagi bisa berharap dengan hartamu, kata Yakobus. Oleh sebab itu, dialah Roh Kudus, Kristus itu, sedikit demi sedikit, kita ajak, kita mau minta, tolonglah Roh Kudus. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang rutinitas. Kalau dari hal yang kecil, yang rutinitas saja tidak mau dipimpin Roh Kudus, jangan mikir untuk hal yang spektakuler. Yang simpel-simpel aja di rumah kayak, di dunia kerja kita. Bahkan di jalanan sekalipun. Roh Kudus itu hadir 24 jam. Karena dia roh adanya, dia tidak bisa dibatasi oleh, tergantung kita mau buka hati enggak. Masnya gitu. Kalau kita menutup, kita kemudian enggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya Roh Kudus tidak akan memaksa kita. Kita diberi hak bebas. Sekali lagi, diberi hak bebas. Sehingga di Wahyu itu katakan, aku mengetok pintu. Barang siapa membuka pintu, aku baru masuk. Kalau tidak dibukain, ngapain aku gedor pintu? Baju katakan, aku bukan pencuri. Pencuri itu kalau tidak dibuka, kemudian loncat lewat jendela. Yohanes 10 katakan. Tapi aku gembala yang baik, aku berdiri di muka pintu, aku ketuk. Maka penjaga pintu akan membuka. Penjaga pintu itu siapa? Kita sendiri. Pintu hati kita yang punya kita. Pintu hati orang lain yang punya orang itu. Jangan musik orang lain. Masalahnya pintu hati kita tuh yang punya kita, yang membuka ya kita. Kalau kita dibuka oleh orang lain, wow, kadang-kadang marah kan. Ih, ngurusin orang. Kamu akan berduka cita dan menangis dan meratap. Karena kamu tidak melihat aku lagi. Tapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Manakala aku datang lagi melihat kamu. Sekali lagi Yesus datangnya cuma sekali waktu di Bethlehem aja. Selanjutnya setelah dia naik pulang ke surga, dia akan tidak datang dengan wujud manusia, tidak. Kalau dia seperti itu, bagaimana dia bisa tinggal dalam diri Anda dan saya secara bersamaan? Bagaimana dia bisa datang kepada kita jam-jam kita tidur yang sebelah sono sedang beraktivitas. Tapi Roh Kudus itu akan hadir dimanapun asal hati itu membuka. Kemudian dia akan menghadirkan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia. Sekalipun dunia bersukacita dan kamu dia meratap, maka Roh itu akan menghibur kamu. Kalau kamu tidak bisa terhibur, maka Roh itu akan menolong kamu untuk bisa terhibur. Menghibur, menolong, membimbing dalam kebenaran. Jadi, terima kasih. Kesimpulan kita, kalau Yesus tidak hadir di sini, kalau Yesus tidak kita izinkan mengatur cara kita berpikir, cara kita berperasaan, cara kita mempunyai keinginan, jangan harap ada sukacita yang dari Tuhan. Itu skala pribadi, skala rumah tangga, demikian juga. Suami istri, mau tidak dipimpin Roh Kudus?
orang tua, anak, mau tidak dipimpin Roh Kudus? Kalau semua menggunakan akalnya sendiri, perasaannya sendiri, keinginannya sendiri, bubar. Skala lebih luas, gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak mau dikuasai Roh Kudus, hancur. Sekalipun penuh dengan kegiatan aktivitas luar biasa. Akhirnya cuma lelah, kesel, bahkan akhirnya frustasi. Kalau tiap individu yang di dalam gereja tidak mau dikuasai Roh Kudus, tidak mau dipimpin Roh Kudus, dan tidak rindu untuk menikmati lawatan Roh Kudus. Lagi, Roh itu hadir di mana-mana, asal tempat itu terbuka. Dia tidak akan memaksa gedor pintu, tidak. Yang tidak mau ya udah. Sekarang pilihan tergantung pada kita masing-masing. Sekali lagi, baik pribadi, baik keluarga, gereja. Ya. Dan dia akan bekerja. Dan kalau dia sudah bekerja, dia akan bekerja lebih dahsyat dari masa yang lalu. Kan dia berjanji di akhir zaman dia akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak diizinkan bekerja, dia tidak akan bekerja. Tapi kalau dia diizinkan bekerja dan setiap orang rindu, maka dia akan bekerja dengan dahsyat. Karena waktunya sebentar lagi dia, masa kerjanya akan diambil pulang. Alkitab bagaimana? Dunia masih tenang-tenang aja karena roh itu belum diambil. Jadi roh itu ada masanya kan. Kalau roh itu sudah diambil, ya udah. Mumpung roh itu masih diizinkan, mari bersama-sama kita izinkan roh itu menguasai cara kita berpikir, berperasaan, dan punya keinginan. Lewat hal-hal yang kecil dimulainya. Oke, biar renungan sederhana ini membuat kita, saya pribadi khususnya, kita menyadari apa arti kebutuhan Roh Kudus. Mari kita mau sama-sama menghampiri kasih karunia Tuhan. Kita angkat pujian tadi, kurindukan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Aku siap, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus.
Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini, amin. Saat ini Yesus, haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus, haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, amin Tuhan. Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi ku rindukan, katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus, haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Yesus, haleluya, 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 glory, haleluya. Lawati kami ya Tuhan, lawati kami, jamah kami, oh Yesus ya Allah. Jamah kami ya Allah, Roh Kudus, jamah kami. Dialah malam, perbarui kami ya Allah. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau lihat kerinduan anak-anak-Mu. Engkau lihat kerinduan gereja-Mu, ya Allahku, ya Allah. Jamah kami, haleluya, haleluya. Jamah kami, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Supaya pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami dipimpin oleh Engkau, ya Allahku. Dan kalau Engkau memimpin kami, pasti jalannya tepat, benar, Tuhan. Engkau tidak ingin kami salah melangkah, Engkau tidak ingin kami salah tujuan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau tidak ingin kami berjalan sendiri. Kami tahu, kami percaya Engkau tidak ingin kami tersesat. Engkau tidak ingin kami meratap menangis terus. Tapi Engkau akan memenuhi, mengganti duka cita kami dengan sukacita yang kudus. Sukacita yang bukan dari dunia ini Tuhan, bahkan sukacitamu sendiri. Kami perlu Tuhan secara pribadi. Kami perlu secara pribadi dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Terlebih Tuhan di dalam rumah tangga kami perlu Roh Kudus. Supaya rumah tangga kami itu dibangun, dibentuk, dibangun dan dibentuk. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dari keluarga demi keluarga, gereja pun terbentuk oleh keluarga-keluarga yang rela dipimpin oleh Roh Kudus. Jadilah itu Tuhan kehendak-Mu. Kita akan pujian seperti rusa merindukan. Begitupun jiwaku merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah
Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu yang kasih, saya jemput mari kita berdiri bersama-sama. Kita perhadapkan kita di hadapan Tuhan dengan suatu perkataan yang kudus. Tuhan, Kaulah segalanya. Aku ingin menyembah Engkau, tidak dengan terpaksa, tidak karena tekanan, tapi suatu rasa haus dari hati saya, Tuhan. Dan bila Tuhan kirimkan rasa haus dan lapar buat setiap pribadi kita masing-masing untuk ketemu dengan Dia. Baik ketika kita di rumah, ketika kita dalam perhimpunan seperti ini. Jadi kita datang tidak hanya sekedar datang, tapi dengan suatu rasa haus dan lapar. Seperti rusa yang rindu sungainya, disegarkan, dituntun, dibimbing. Haleluya. Kita mau berdoa sehingga gereja kita dibangun dengan rasa haus dan lapar ketemu dengan Tuhan. Haus dan lapar untuk bersekutu dengan Dia. Dipimpin dari langkah demi langkah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, juga yang saat ini ikuti doa online, mari kita satukan hati kita. Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh gedung tempat. Asal kita punya kesehatan rindu. Pun termasuk yang di sini semuanya berkata demikian. Setiap saat kita rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita dipimpin menjadi suratan-suratan hidup untuk memuliakan Dia. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Yesus.
Sebentar kita mau bersehati, bersyafaat. Buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan, seperti pesan tahun baru kemarin. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai aktivis, wajib berdoa untuk jemaat yang ada. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang mengalami kegentaran dikuatkan. Sehingga gereja boleh tumbuh ke atas, berakar ke bawah, hidup, berbuah. Itulah kehendak Tuhan. Dan itulah yang menjadi doa permohonan kita. Gereja di mana kita berjemaat dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan kalau gereja hidup, maka lingkungan pun hidup. Kalau lingkungan hidup, kota pun hidup. Kota hidup, negeri ini akan hidup. Karena ada orang-orang yang punya hati yang haus dan lapar dan rela dikuasai oleh Roh Kudus. Kita angkat refrennya 2 kali. Saya mengundang Bapak Gembala Pendeta Musarif Haryawan maju ke depan mendoakan kita semua. Jemaat Tuhan, aktivis, semuanya didoakan. Juga lingkungan yang ada, haleluya. Sehingga gereja boleh hidup, tumbuh, dan berbuah. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Engkau adalah Tuhan kebahagiaan kami. Engkau adalah sukacita kami, bahkan keluarga kami. Hanya dari Engkau dan oleh Engkau Tuhan kami dapat menikmati suasana sorga sementara kami masih ada di dunia ini Tuhan. Engkau segalanya bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus melekat pada Engkau. Dan tentu saja Tuhan, pelihara dan tolong jaga kami, sehingga kami dilayakkan dan Kau layakkan untuk melekat dengan Engkau. Bersihkan pikiran hati kami, bersihkan perasaan kami, bersihkan tindakan-tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dekat dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hanya dekat dengan Engkau saja kami dapat tumbuh dan berbuah-buah. Diberkati dan memberkati. Menghasilkan buah, dan buah itu berguna bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhir doa malam hari ini, kami mendoakan sidang-Mu sekalian Tuhan. Kalau gereja ini dalam keadaan Tuhan terpepet, untuk ibadah saja tidak bisa dipakai,
Dan juga banyak hal yang merintangi untuk kami melakukan ibadah seperti biasa. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau ada hati yang haus pada Engkau, Engkau senantiasa tidak pernah kecewakan. Engkau akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Berikanlah hati kami yang haus dan rindu untuk dekat Engkau senantiasa. Seperti nyanyian tadi katakan, Tuhan aku rindu pada Engkau, dan tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang rindu bersekutu dengannya. Pasti Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memimpin, menuntun dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya kami serahkan sidang-Mu di tempat ini. Baik pelayan-pelayan yang ada maupun jemaat yang terlibat di dalamnya. Kiranya berkat Tuhan boleh turun, kekuatan Tuhan boleh turun. Kami tidak memikirkan apa yang kami inginkan, tapi biar kami boleh berpikir apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, ini akan menyenangkan hati-Mu dan juga membawa efek senang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingat juga akan bangsa dan negara kami yang dalam keadaan kesulitan saat ini Tuhan. Baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, Engkau turut campur Tuhan. Dalam masalah COVID-19, dalam masalah ekonomi, dan dalam masalah yang lain-lainnya Tuhan. Kejujuran dalam memerintah mengatur. Engkau tolong semuanya Tuhan, sehingga tidak makin parah keadaannya. Tapi Tuhan memasuki tahun 2021 ini, bangsa dan negara kami boleh menuju makin terang. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini sebelum kami mengakhiri doa kami, mari Bapa kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu, mengalirkan berkat dan kuat baru-Mu, sehingga Tuhan kami boleh sebentar berpisah, pulang atau dimanapun kami berada, berkat Engkau mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami pun dapat mengalirkan. Kami diberkati. Amen. Untuk memberkati yang lain Tuhan. Dimuliakan nama-Mu. Oleh karenanya saudaraku, lalu sebentar kita berpisah, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada pada kita, sehingga kita boleh menjalani perjalanan hidup dalam tahun yang baru ini dengan kekuatan Engkau, dengan kebenaran Engkau, dan dengan keberhasilan yang dari Engkau datangnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin ada pengumuman dari Pak Yanto.